Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara Indonesia. Para pemerhati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-28 dengan subtema mengembangkan kesadaran kebangsaan. Pada kesempatan ini saya ingin coba untuk menguraikan secara singkat apa yang akan kita lakukan dalam rangka mengembangkan kesadaran kebangsaan ini sebagai salah satu nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang kedua setelah cinta tanah air. Kita mengharapkan setelah tumbuhnya rasa cinta tanah air diikuti dengan berkembangnya rasa kesadaran berbangsa bernegara, kesadaran kebangsaan pada setiap warga negara. Secara biologi, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani atau raga, dan unsur rohani atau jiwa. Manusia tergolong makhluk yang sangat cerdas dengan dukungan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial selalu ingin berkomunikasi, ingin bergaul, ingin berkumpul dalam rangka untuk saling memberi, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Artinya kedua ataupun masing-masing manusia ini saling membutuhkan. Dengan adanya keinginan ini, maka lahirlah berbagai etnis atau suku di dunia ini seiring dengan perkembangan peradaban. Pada awalnya mereka hidup terisolir, ya, berkelompok-kelompok, kemudian semakin berkembang seiring dengan perkembangan peradaban untuk menjadi bangsa, yaitu kumpulan yang lebih luas dengan ciri-ciri yang lebih modern, ya, mengadakan aturan-aturan yang disepakati bersama, sehingga lahirlah banyak negara yang merdeka berdaulat di wilayahnya masing-masing. Dan menurut teori, salah satu yang terkenal, Hans Kolb dari Jerman, mengatakan bahwa perkembangan daripada manusia ini memang terlihat, ya, semakin solid dicirikan dengan identitas masing-masing yang berbeda satu dengan lain, dan relatif lebih mudah mengembangkannya karena homogen, ya. Nah, bagaimana dengan kita bangsa Indonesia yang heterogen ini? Apakah mungkin kita mengembangkan suatu kekuatan dalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat? Tentu ada perbedaan, ada hal yang unik di negeri kita ini, walaupun beragam dengan begitu banyak, ya, etnis ataupun suku dengan ciri-ciri masing-masing. Ini ada faktor-faktor yang mendukung kita untuk bisa bersatu dalam satu kesatuan sebagai bangsa. Yang pertama adalah bahwa penduduk Nusantara telah menunjukkan bahwa ada kekuatan yang besar terhadap Nusantara, terhadap wilayah di mana mereka tinggal sebagai sumber kehidupan. Kemudian yang kedua, tumbuh rasa senasib sepenanggungan sebagai akibat daripada penjajahan Belanda yang ratusan tahun. Kita menderita, kita mengalami kemiskinan, ya, diskriminasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, muncul suatu ikatan batin antar sesama untuk bersatu melawan penjajah dalam rangka memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ketiga faktor ini berproses sehingga menjadi suatu bangsa yang kuat seperti sekarang ini. Awal daripada proses ini adalah ketika terbentuk organisasi Budi Utomo
yang digagas oleh para mahasiswa atau para tokoh pemuda terpelajar untuk berhimpun yang pada awalnya tujuannya memang terbatas, tapi kemudian berkembang menjadi kekuatan untuk merebut kemerdekaan. Nah, setelah terbentuk organisasi ini, maka lahirlah berbagai macam organisasi yang bersifat kedaerahan, bersifat paguyuban, berlandaskan agama, dan sebagainya. Kita kenal ada Indonesia Party misalnya, ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi ya yang bersifat lokal lah pada awalnya. Kemudian pemuda juga tidak ketinggalan, terbentuk organisasi-organisasi pemuda di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ada yang namanya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamic Bon, Jong Slebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan Pemuda Kaum Betawi. Mereka mencoba untuk berhimpun, berkumpul untuk membangun satu kekuatan dan berhasil melakukan kongres pertama pada tahun 1906. Nah, waktu itu memang masih terbatas hasilnya, yaitu menghasilkan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPI ya, PPPI. Yang anggotanya adalah para pelajar dan juga para pemuda. Kemudian berlanjut kongres ini ke kongres yang kedua yang berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober tahun 1908. Kongres ini menghasilkan suatu ikrar bersama yang intinya adalah menyatakan bahwa kami satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kira-kira begitu hasilnya. Dan kalau kita perhatikan prosesnya itu memang sangat dinamis, intensif, tapi ada salah satu yang menarik, yaitu waktu menentukan bahasa, katakanlah bahasa persatuan begitu, yang memilih dari sekian banyak pilihan memilih bahasa Melayu yang ada di daerah Riau sana untuk menjadi bahasa persatuan yang kelak kemudian menjadi bahasa Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya yang dipilih itu yang lain, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, katakanlah yang dominan ya, tentu akan repot juga kita ini mempelajarinya. Seiring dengan perjalanan waktu, maka komponen bangsa yang ada, yang beragam tadi itu, yang mulai berhimpun dalam kelompok-kelompok organisasi maupun dalam kelompok-kelompok perjuangan, itu berhasil ya merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamirkan ke seluruh dunia. Dan sesuai dengan persyaratan sebuah negara yang merdeka berdaulat, itu sudah memenuhi syarat. Ada 4 syarat yang diperlukan, yaitu pertama ada rakyat, ada kita banyak sekali, wilayahnya luas, ada pemerintah sudah mulai terbentuk setelah proklamasi, kemudian ada pengakuan dari negara lain. Negara lain pada waktu itu mulai bermunculan dari berbagai wilayah. Artinya sebagai negara merdeka dan berdaulat sudah memenuhi syarat. Dan final, sebagai bentuk negara yang kita sepakati waktu itu, negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ini supaya negara yang baru merdeka ini dapat dibela, dapat dilindungi, dapat diperjuangkan, dapat dibangun, dapat dijamin kelangsungan hidupnya. Nah, inilah sebetulnya yang harus terus dibina sampai sekarang dan juga yang akan datang. Pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan agar persatuan dan kesatuan bangsa
tetap kokoh. Dan ternyata memang kita masih menghadapi berbagai persoalan, berbagai konflik antar sesama, yang kalau kita perhatikan konflik yang terjadi selama ini adalah menyangkut kepada kepentingan politik yang pada umumnya bernuansa isu sara, ya, suku, antar golongan, ras dan agama, dan di dalamnya ada intervensi dari kepentingan politik asing. Kalau sekarang ya disebut politik global, kira-kira begitu. Ada satu kekuatan yang perlu kita terus kembangkan, mengingat kepada jalannya sejarah dari semasa lalu sampai sekarang, yaitu adalah sikap toleransi. Toleransi ini merupakan salah satu faktor yang sudah mulai dikembangkan sejak lama. Dan kita tahu pada zaman kerajaan Majapahit ada semboyan yang lahir di situ yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini lahir sekitar abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Yang intinya adalah untuk mengembangkan toleransi di antara keberagaman. Ada satu sikap yang saling menghargai, saling menghormati sesama, saling menolong, saling gotong royong untuk mencapai tujuan. Semboyan ini sudah menjadi semboyan bangsa Indonesia yang dicantumkan di dalam lambang Garuda Pancasila. Nah, ini juga menurut Bung Hatta, dalam buku Bung Hatta Menjawab, saran untuk memasukkan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam gambar itu, gambar Garuda Pancasila itu adalah usul dari Bung Karno. Dan ini sudah diresmikan pada tanggal 11 Februari tahun 1950 yang lalu. Sesungguhnya kalau kita konsisten dan konsekuen terhadap konsep NKRI yang sudah kita sepakati bersama itu, sudah ada perangkat yang sangat kuat kalau kita laksanakan masing-masing sebagai kekuatan, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul. Yaitu yang pertama adalah Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang kenal sekarang dengan 4 pilar konsensus kebangsaan. Terkait dengan keberagaman ini, Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur, pernah mengatakan bahwa Indonesia ada karena ada keberagaman. Artinya kita harus melihat keberagaman ini sesuatu potensi, suatu keindahan yang harus kita rawat, kita bina, kita bangun sebagai suatu kekuatan bangsa Indonesia. Jika di dalam keberagaman itu kita terus kembangkan toleransi antar sesama, saling menghargai, saling menghormati, dan saling gotong royong, sudah jelas akan dengan mudah kita menghadapi berbagai macam hambatan, tantangan, gangguan maupun ancaman. Termasuk di masa depan ini yang cenderung H3GA itu semakin kompleks dan semakin sulit terdeteksi. Di dalam menghadapi berbagai H3 ke depan ini, untuk mempercepat tercapainya cita-cita bangsa sangat tergantung kepada generasi muda. Generasi muda harus melakukan perubahan. Sebagai referensi saya bisa sampaikan, kita bisa sama-sama melihat bahwa pasca Perang Dunia Kedua banyak negara yang hancur. Sebagai contoh kita lihat Jepang, Jerman, Italia, dan lain-lain hancur akibat perang itu. Tetapi tidak lama, hanya sekitar 30-40 tahun kemudian, generasi kedua mereka sudah bangkit dan sudah maju dan makmur. Kita lihat sampai sekarang ini, modern.
Kita ini sekarang ini sudah masuk ke generasi keempat. Sudah 76 tahun yang lalu kita merdeka. Tetapi apa yang kita harapkan kelihatannya masih dibayangi oleh potensi-potensi konflik yang bisa berbahaya sewaktu-waktu bagi negeri ini. Demikianlah secara singkat urgensi pengembangan kesadaran kebangsaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan sikap hidup penuh toleransi dalam keberagaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.